Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, kembali lagi teman-teman segmen dibacain dan seperti biasa di segmen dibacain kita bakal ngebacain, menyimak gitu ya, kemudian menanggapi cerita-cerita yang udah ditulisin di sini dan kita sama-sama tanggapin sama-sama. Buat teman-teman yang join boleh ikut menanggapin juga. Oke, sebagai pembukanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Nah, gimana nih? Seminggu ya, satu pekan kemarin gimana? Setelah satu minggu berlalu, gimana kabarnya teman-teman? Oke. Harap semua teman-teman yang join gitu ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan keadaan nyaman. Utamanya biar kita di segmen bacaan ini bisa lebih tenang, lebih enjoy, lebih enak gitu ya dalam mendengarkan cerita gitu ya yang bakal kita bahas di segmen dibacain pada malam hari ini. Kabar baik, hati enggak. Ya, kalau hati biarlah ya, tidak terlalu penting hati ya. Yang yang pasti semuanya baik lah, bukan hanya kabar tapi hati juga baik. Oke, teman-teman, pada malam hari ini aku nggak sendirian, nanti aku ada temennya dan di poster sudah ada gitu ya. Tapi sebelum itu, eh aku izin mengingatkan buat teman-teman yang join gitu ya, mungkin ada yang teman-teman lupa atau nggak tahu gitu ya. Terus kami dibacain, kita itu nggak terlalu formal, jadi buat teman-teman yang pengen on cam atau mungkin on mic itu dipersilahkan gitu ya. Dan di sini juga kalau seandainya teman-teman pengen sambil ngemil, sambil minum tuh, itu diperbolehkan juga. Jadi nggak terlalu formal, jadi teman-teman nggak usah kaku juga. Dan kalau seandainya kami sebagai orang yang diamanatkan untuk membaca cerita gitu ya, minta pendapat teman-teman, boleh juga untuk menanggapin juga. Biar kita nggak terlalu kaku ya teman-teman. Oke, kemudian juga kalau seandainya teman-teman itu belum nulisin cerita, itu masih bisa dan boleh banget nulisin ceritanya. Nulisnya di mana? Kalau di poster itu ada barcode, itu bisa langsung di-scan aja. Atau kalau nggak mau di-scan, teman-teman bisa ke grup dan di grup itu ada bagian captionnya. Situ teman-teman bisa untuk nulisin cerita itu. Oke, dan pada malam hari ini teman-teman, aku bakal ajak teman aku dan teman aku ini udah lama ya, orang lama gitu ya. Aku juga kebingungan mau ngajak siapa lagi, tapi alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan pada malam hari ini dan beliau juga udah join dari tadi. Langsung aku sapa aja. Assalamualaikum Kak Teddy. Pemanggilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku aman, Yung? Suara aman banget, aman banget. Wih, keren. Alhamdulillah. Oke, gimana nih sinyalnya nih? Aman, insya Allah mah masih bersahabat sampai malam Masih ini. bersahabat ya? Oke, gimana kabarnya Kak Teddy? Alhamdulillah baik. Senang juga jumpa dengan teman-teman hari ini. Karena udah Oke. lama nggak berjumpa. Kalau nggak salah, kita berjumpa 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya. Kalau Lama salah ya banget maafin. kalau nggak salah. Oke, dalam keadaan baik ya Kak Kabar Teddy? kamu? Kabar kamu gimana, Yung? Alhamdulillah sehat, baik, walafiat juga. Oh, Oke, lama kita nggak jumpa. betul. Kak Teddy, Sekalinya mungkin ketemu langsung pakai kacamata kamu. nggak ini sih, takut ini aja sih. Takut rambut masuk mata aja sih. Menghalangi rambut aja nih. Eh, Mungkin Kak Teddy udah nggak asing ya dengan dibacain? Wih, asing banget. Apa tuh dibacain? Duh, kasih tahu dong. Aduh, udah lama kalau kalau salah udah berapa pekan ya? Bisa hampir 1 bulan kemarin nggak tadi nggak ikut dibacain gitu ya. Pada malam hari ini aku ajak Kak tadi untuk kembali lagi di segmen dibacain dan nggak ada yang banyak perubahan sih. Cuman ceritanya berbeda ya. Dari yang waktu itu sama Kak Teddy kan. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah Kak Teddy ada 2 cerita. Kita bakal ngebahas 2 cerita. Keren, Ah, keren, dan keren. kita nggak tahu nih Kak Teddy, yang 2 cerita ini tuh teman-teman yang join atau mungkin teman-teman yang nggak join bahkan gitu ya, yang nulisnya ceritanya. Karena kan bentuknya anonim gitu ya. Jadi ya kita sama-sama baca aja, kita sama-sama tangkapin. Dan Kak Teddy udah siap atau belum nih?
Siap, insya Allah siap. Tapi sebelum sebelum lanjut, Oke. aku pengen ini dong. Apa namanya? Apa tadi aku lupa. Oh yang gini. Aku pengen teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kalian Hmm? ganti namanya. Jadi kita malam Oke. ini berinteraksi full. Jadi Oke, oke. jadi biar 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 enak aja, biar enjoy aja kalian berinteraksi. Mungkin selama ini kalian malu berinteraksi karena sudah saling kenal dengan nama-nama kalian. Malam ini kalau misalkan nggak keberatan dan kalian Hmm. mau, kalian ganti nama dan kita berinteraksi secara full. Jadi ketika ada ceritanya kalian bisa langsung tanggepin, aku bisa nanggepin, Yung bisa tanggepin, semua bisa nanggepin. Kalaupun nggak mau ditanggepin juga nggak masalah sih. Siapa tuh ceritanya udah cukup baik, jadi nggak perlu ditanggepin juga nggak masalah. Cuman kalau kalau nggak keberatan sih, kalian ganti nama, mau ganti foto juga boleh. Biar kita interaksinya lebih enjoy aja gitu guys. Kan kita udah lama nggak Oke. berjumpa. Betul, betul, betul. Oke. Itu ide yang bagus. Oke. Aku kasih waktu sekitar 2 jam untuk teman-teman ganti nama. Sejam kali ya. Terlalu terlalu lama ya. Aku kasih waktu 5 menit aja buat teman-teman. Silakan teman-teman untuk ganti namanya. Kalau mau foto profilnya diganti boleh juga. Jadi biar teman-teman kalau mau nanggepin ceritanya atau mungkin teman-teman pengen ngerespon tanggapan kami itu boleh banget dengan nama anonim. Nah, sekarang kami persilakan buat teman-teman yang pengen ganti nama di Zoom-nya itu dipersilakan sekarang. Biar nanti teman-teman tuh lebih enjoy juga ya, betul-betul. Mungkin selama itu karena nama asli gitu ya, agak canggung juga mau nanggapin gimana gitu ya. Oke, boleh boleh dipersilakan teman-teman untuk mengganti namanya kalau seandainya teman-teman pengen ganti atau kalau seandainya teman-teman males gitu ya. Jiwa Gen Z-nya keluar gitu ya. Oke, nggak apa-apa, aku maklumin gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau seandainya pengen ganti namanya. Kalau aku sama Kak tadi mungkin tetap nama asli asli gitu ya. Oke, dipersilakan. Bebas ya, namanya kami nggak nentuin. Serandom teman-teman boleh. Oke, yang penting masih bisa dibaca gitu ya. Oke, gimana nih? Gimana Kak Teddy selama beberapa pekan kemarin nggak kelihatan kayak sibuk banget Kak Teddy nih. Selagi nunggu teman-teman nih. Oke, Kak Teddy kayaknya nggak kedengeran nih. Apa suara aku ya? Oke, Kak Ted, suaraku gimana? Bentar, kayaknya suaraku deh. Halo, teman-teman gimana suaraku? Ah, Kak Teddy yang nge-lag. Kira aku. Teman-teman gimana suaraku? Kedengeran atau enggak? Ah, kedengeran ya? Berarti Kak Teddy yang nge-lag nih. Oke, nggak ada lagi nih yang mau ganti nama nih. Aku masih ini. Gimana caranya? Apa? Oh, Mbak Eva ada ini ada titik tiga di samping Mbak Eva. Nah, klik ada bacaan rename itu Mbak Eva bisa klik di situ. Kayaknya katanya di gangguan deh sinyalnya nih. Boleh ya teman-teman kalau seandainya mau ganti nama. Aku nggak kepikiran sampai situ ya. Mungkin teman-teman tuh canggung atau mungkin agak takut-takut gitu ya menanggapi cerita itu karena teman-teman tuh menggunakan nama asli itu ya. Bagus juga tuh ide dari Kak Teddy. Oke, kayaknya Kak Teddy lagi gangguan nih. Kak Teddy gimana? Amankah suasana kita nih? Coba, coba, coba. Apakah apa? Amankah suaraku? Aman? Iya, dari Ngapa tadi emangnya? kok nggak kedengeran gitu. Atau lagi prepare juga tadi. Tuh, Ngapa kebingungan ngapa dia. ngapa ngapa? Nah ini baru putus-putus nih. Ngapa? Suaraku gimana? Kok senyum-senyum sih? Nah Oke. asli kacau ini. Coba menyesuaikan dulu, menyesuaikan dulu. Suaraku gimana sekarang? Aman. Aman. Coba kata dia ngomong. Sapa teman-teman, sapa teman-teman. Ngomong.
Emang Oke, masalahnya di aku ya? Atau di mana, Yung? enggak, suara aku aman nggak? Kalau suara aku aman berarti nggak ada masalah sih. Nah, kalau sekarang kelihatan masalahnya. Betul, berarti Kak Teddy yang agak nge-lag gitu ya. Oke, teman-teman, aku ingatkan lagi kalau seandainya teman-teman pengen ganti namanya karena teman-teman malu atau takut untuk menanggapin, boleh banget ya. Nanti langsung diganti aja dan teman-teman yang join itu dipersilahkan banget untuk ikut menanggapi cerita yang bakal kita bahas dan kita baca di segmen dibacain pada malam hari ini. Jadi bukan hanya aku sama Kak Teddy yang menanggapin ya. Jadi teman-teman yang join boleh banget ikut ya. Oke. Ini harap dimaklumi ya teman-teman. Karena Kak Teddy ini sinyalnya agak terganggu gitu ya. Nah, mungkin dia lagi menyesuaikan nih. Oke, tadi udah aku persilakan buat teman-teman kalau seandainya mau ganti nama gini ya di Zoom-nya biar teman-teman tuh enjoy untuk menanggapin gitu ya. Aku bantu ya Mbak caranya. Nah, boleh tuh dibantu tuh. Oke, ini Kak Teddy gimana nih? Aku coba mempreparekan Kak Teddy dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya ceritanya agak di delay dulu gitu. Biar nanti ketika kita udah masuk ke ceritanya itu Kak Teddy juga bisa menyimak gitu ya, tahu dengan ceritanya juga gitu ya. Oke, Kak Teddy gimana? Oke, kalau tampilannya udah aman banget nih. Oke. Ngapa? Aku Suaranya ketinggalan apa? enggak, aku sekarang mau mempreparekan Kak Teddy dulu. Sekarang Kak Teddy eh, suaraku bagus, kedengaran nggak, jelas nggak gitu sama Kak Teddy-nya. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, gimana Kak Teddy? Kita mulai? Boleh. Boleh ya. Ini kayaknya teman-teman tuh masih agak eh, malu-malu juga untuk ganti nih ya, ganti foto, ganti namanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku harap teman-teman walaupun nggak dengan nama asli gitu ya, teman-teman tuh tetap ikut menanggapin cerita yang bakal kita baca pada malam hari ini gitu ya. Oke, Kak Teddy, kita bakal mulai untuk ngebacain cerita yang udah aku siapin. Dan seperti aku bilang tadi teman-teman, segmen dibacain pada malam hari ini ada dua cerita yang udah masuk dan kita bakal bahas dulu. Kita akan bahas dua cerita itu dulu gitu ya. Oke, gimana Nay? Kata ini gimana tampilannya udah muncul? Muncul dong, aman Oke, dong. oke, cerita pertama. Nah, ini nih. Oke, ini cerita pertama dan aku bakal bacain teman-teman. Teman-teman juga boleh sambil baca ya. Oke, nama anonimnya atau nama penulis gitu ya. Di sini nama anonim kita nggak tahu nama aslinya siapa gitu ya. Kak Edelweiss. Nah, kalau nggak salah Kak Edelweiss ini pernah juga nulisnya ceritanya, kalau nggak salah gitu ya. Dan ini kita bakal baca cerita lagi ya dari Kak Edelweiss. Aku menyukai seseorang, namun aku Hmm. sadar bahwa kami tidak setara. Dia terlalu tinggi untuk aku gapai. Kehidupan kami terlalu berbeda. Dia terlahir dari keluarga cemara, sementara aku dari keluarga broken home sejak kecil. Dia mempunyai kehidupan yang baik, agamanya baik, dan dia mempunyai karakter yang dewasa dan pola pikir yang terbuka untuk maju dan berkembang. Dengan semua yang dia miliki, dengan semua yang dia miliki itulah membuat aku merasa tidak pantas untuknya. Meskipun aku berusaha memantaskan diri, namun ada beberapa hal yang memang tidak bisa diubah dan membuat aku merasa mustahil untuk bisa bersamanya. Aku bahkan malu hanya untuk menyebutkan namanya dalam doaku. Karena itu, aku hanya mampu memandangnya dari jauh, menyimpan perasaan itu dalam diam. Namun semalam, aku saat sedang scroll media sosial, aku menemukan kata-kata indah yang membuat hatiku tersentuh yang isinya, jika engkau jatuh cinta, maka bersedekahlah. Jika rasa itu sebuah ujian, maka ia akan mereda dan berakhir. Namun, jika ia adalah cinta sejati, maka ia akan sampai dan bersatu denganmu. Sungguh kata-kata yang indah bukan? Kata-kata itu sangat menyentuh seolah seperti memberikan jawaban untuk aku yang sedang mencintai seseorang yang bahkan tidak tahu dia ditakdirkan untukku atau bukan. Oke, wah ini
pembahasan yang cukup menarik nih. Ini akhwat ya kalau ya, perempuan gitu ya, cewek ya. Itu Louis namanya. Oke, Kak Teddy, kita udah satu cerita udah aku bacain. Kembali lagi Kak Teddy. Kita bakal ngebahas tentang seorang perempuan yang punya ketertarikan gitu ya sama lawan jenis gitu ya. Punya rasa suka sama orang, tapi dia tuh sadar Kak Teddy. Dia tuh sadar bahwa orang yang dia suka itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi untuk dia gapai. Terlalu tinggi itu definisi yang di sini yang lagi kita bahas tuh bahwa dia tuh ngelihat orang yang dia suka tuh dari keluarga yang baik-baik, sedangkan si perempuan ini Kak Ede Luisnya itu ngerasa keluarganya itu eh, keluarga yang agak berantakan gitu ya, dari broken home gitu ya. Sedangkan si cowoknya itu dari keluarga yang cemara gitu ya. Kemudian dari segi agama juga dia ngerasa masih terlalu jauh dari si cowoknya. Nah, menurut Kak Teddy sendiri, gimana nih? Merespon dari cerita ini, Kak Teddy gimana? Coba. Bismillah. Wah, ini pertama-tama langsung dibuka dengan percintaan, guys. Yang pertama, sorry, tadi aku notice di bagian dia nggak pede karena broken home, Betul, ya dia kan? dari Karena keluarga dia broken dia home. dia dia berada dalam situasi keluarga yang broken home, Mm-mm. ya kan? Sedangkan Si cowoknya itu dari yang keluarga cemara. sedangkan yang disukain itu keluarga yang baik-baik. Nah, pertanyaanku, guys, emang kalau misalkan Oke. Oke. Coba sesuaikan lagi. Pertanyaannya belum belum ada tadi. kalau misalkan dari keluarga berkomitmen, kenapa emang masalah banget? Karena kan keluarga berkomitmen itu kan bukan bukan kemauan kamu, bukan keinginan kamu, dan aku yakin nggak ada anak-anak yang kepingin keluarganya berkonhum sih. Jadi menurutku itu bukan sebuah sebuah apa ya? Bukan sebuah aib sih menurut aku karena maafnya ngomong seperti ulama yang sudah kita ketahui ulama besar eh, UAS mereka UAS juga apa namanya berpisah dengan istrinya kemudian mendapatkan yang lebih baik lagi. Artinya broken home itu bukan sebuah aib menurut aku, bukan sebuah kejelekan, bukan sebuah pilihan hidup, tapi bisa jadi itu adalah memang yang terbaik untuk kamu dan keluarga. Makanya jadinya broken home Oke, kembali lagi nih. Oke, coba disesuaikan dulu Kak tadi. Oke, para teman-teman, mohon maaf ya. Oke, aku sedikit eh, menanggapi ataupun memperjelas ya apa yang disampaikan Kak Teddy tadi. Kak Teddy itu lebih notice kepada kenapa si perempuan ini atau si cewek ini mempermasalahkan tentang status keluarganya yang dalam keadaan broken home tadi gitu ya. Nah, menurut teman-teman, broken home itu eh, takdir yang bisa si perempuan ini ubah atau enggak? Itu dulu deh, aku kasih pertanyaan biar nanti Kak Teddy-nya masuk masih nyambung gitu ya. Oke, satu nggak bisa nih dari Mbak Ayu. Teman-teman yang lain gimana? Menurut teman-teman, keluarga broken home itu adalah suatu ketetapan yang Allah buat yang bisa kita ubah atau enggak? Coba. Oke, masalah ini Kak Teddy. Gimana teman-teman? Oke, Mbak Ayu nggak bisa ya. Yang lain gimana? Menurut teman-teman gimana? Broken home itu adalah takdir Allah yang bisa kita ubah atau enggak? Karena kan di sini kita lihat si perempuan atau si Kak Edelweiss gitu ya, selaku penulisnya dari cerita pertama ini, itu bilang dia dari keluarga broken home, kemudian orang yang dia suka itu dari keluarga yang cemara gitu ya,
yang keluarganya itu bisa deket dengan sesama keluarganya gitu ya. Tapi di sini kayak Delusnya bilang dia dari keluarga broken home. Nah, yang jadi pertanyaan pertama, apakah keluarga berada dalam keluarga broken home itu adalah takdir yang bisa kita ubah atau enggak? Oke, Kak, siapa nih? Ahad. Bisa ya? Oke. Kayak ada dua jawaban nih. Keluarga broken home itu bisa kita ubah atau enggak? Tidak bisa, karena hal tersebut bukan area yang bisa kita kuasai untuk mengubah takdirnya. Oke, ada beberapa jawaban dan ini cukup menarik. Teman-teman lain, tergantung. Oke, tergantungnya apa nih? Tergantung di pohon apa nih? Apa nih, Mbak? Kak Lilu nih. Coba, tergantung kenapa nih? Pohon cabe. Ah, kalau pohon cabe mudah ya, tinggal cabut aja gitu ya. Kak Lilu, jawabannya cukup menarik. Aku coba tanggapin. Tergantung itu tergantung apanya nih? Teman-teman yang lain boleh untuk menanggapi juga. Ya, ada yang bilang bisa diubah, ada yang nggak bisa. Tergantung kondisinya. Kondisinya ya. Aku juga sulit untuk menjelaskan kondisinya gimana gitu ya. Tapi betul, karena kita nggak bisa ngelihat dari ini ya, dari sudut pandang yang luas gitu ya. Kalau seandainya broken home itu bisa saja diubah, bisa berada di posisi yang bisa diubah, itu bisa juga. Tapi tergantung kondisi yang dibilang Mbak Lili ya, Lilu ya. Tergantung seperti yang Mbak Lilu bilang, tergantung kondisinya. Jadi takdir yang dialami oleh si penulis yaitu Kak Edelweiss gitu ya, terkait dengan keluarga broken home, itu utamanya kalau menurut aku juga ada yang bisa diubah, ada yang bisa diusahakan setidaknya gitu ya. Tapi keluarganya itu ya perihal dia sudah berada di broken home itu nggak bisa diubah kan karena udah terjadi. Tapi ada yang bisa dilakukan kan. Nah, yang bisa dilakukan itu itulah yang bisa dia ubah. Bisa jadi dia coba untuk lebih dekat dengan ibu bapaknya gitu. Itu yang bisa dia ubah. Kalau dia malah terpuruk, kemudian dia malah nggak berubah apa-apa, itu justru suatu hal yang salah gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, keluarga broken home secara umum gitu ya. Ketika seorang anak berada di keluarga yang eh, dalam arti keluarga broken home itu kan keluarga yang nggak terlalu akrab gitu ya, anak sama orang tua gitu ya. Kemudian orang tuanya itu bisa juga sampai bercerai gitu ya. Nah, kondisi keluarga broken home kayak gitu, itu kondisi yang tidak bisa kita ubah. Jadi, aku perjelas apa yang Kak tadi bilang tadi, bahwa kondisi Kak Edelweiss yang berada di keluarga broken home itu kondisi yang semua orang tuh nggak pengen gitu ya. Semua orang itu nggak mau berada di keluarga yang kayak gitu. Dan itu bukan menjadi alasan buat Kak Edelweiss untuk mendapatkan pasangan hidup yang berada di keluarga yang bagus gitu ya. Jadi bukan bukan menjadi alasan Kak Edelweiss untuk merasa kayak dia dari keluarga baik-baik sedangkan aku dari keluarga yang hancur gitu ya. Itu bukan jadi alasan menurut aku. Dan itu yang disampaikan tadi. Dan perihal menyukai gitu ya, menyukai atau kagum sama seseorang ketika kita ngerasa dia berasal dari keluarga yang baik sedangkan kita berasal dari keluarga yang sedikit hancur gitu ya. Kalau bilang sedikit hancur aja deh. Dan di situ sebenarnya yang menjadi beban gitu ya, menjadi beban pikiran Kak Edelweiss adalah dia ngelihat keluarga keluarga si cowok ini adalah keluarga yang baik dan dia ngerasa dia nggak pantas. Sebenarnya kata-kata nggak pantas itu yang ngebuat Kak Edelweiss tuh mengkorelasikan ke kondisinya gitu ya. Seandainya Kak Edelweiss itu ngerasa pantas-pantas aja, pikirannya atau mindsetnya itu nggak bakal mikirin bahwa dia dari keluarga yang broken home, sedangkan si cowok ini berasal dari keluarga yang baik-baik aja atau keluarga yang cemara tadi. Jadi kondisi dia ngerasa nggak pantas itu yang ngebuat pikiran Kak Deluis bahwa dia dari keluarga yang nggak yang broken home, sedangkan si cowok ini dari keluarga yang cemara tadi. Jadi itu yang ngebuat Kak Deluis itu menjadi kayak menjadi beban, menjadi kayak kepikiran terus gitu ya, menjadi rasa nggak pantas. Itu yang ngebuat Kak Deluis tuh ngerasa nggak cocok gitu ya, ataupun ngerasa nggak layak. Sedangkan seperti yang aku bilang, seperti yang Kak tadi bilang tadi, keluarga broken home itu bukan pilihan Kak Deluis juga gitu ya.
dan semua orang pastinya nggak pengen berada di posisi itu gitu ya. Oke, itu yang kurang lebih yang Kak tadi sampaikan tadi yang di awal gitu ya. Sekarang aku mau tanya Kak Teddy dulu deh. Kak Teddy gimana? Aman, kayaknya aku nggak izin nggak open cam dulu ya. Kayaknya lebih aman Oke, open mic aja. oke, coba. Tadi udah aku ini nih, udah aku tanggapi sedikit tuh. Bagus, bagus. Aku sepakat dengan Hyung untuk cerita yang di awal tadi dengan penjelasan Hyung tadi sepakat sepakat banget. Karena sekali lagi guys ya, broken home itu bukan keinginan kita semua. Tapi kalau misalkan itulah yang terbaik untuk keluarga kita ya apa boleh buat. Eh, dan dan itu juga bukan bukan suatu memang tidak dianjurkan tapi bukan juga suatu larangan dalam Islam guys. Jadi nggak masalah dan menurut aku dengan status kami seperti itu kamu nggak perlu minder dan perbanyak aja informasi bahwa orang-orang yang memiliki latar belakang broken home anak-anaknya juga memiliki kebahagiaan yang luar biasa bahkan bisa lebih sukses daripada orang tuanya bisa lebih sukses daripada kakak-kakaknya. Jadi itu bukan suatu batasan untuk kamu untuk melangkah ke depan, tapi jadikan itu sebagai pelajaran biar siapa tahu nanti ketika kamu sudah menikah kelak bisa menjadi lebih baik lagi daripada pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kamu, Kak Edelweiss. Jadi jangan patah semangat, semangat terus karena aku juga banyak menemui beberapa pasien atau beberapa teman yang memiliki latar belakang broken home, tapi sampai sekarang baik-baik aja tuh hubungan anak-anaknya atau pasien-pasienku teman-teman aku hubungannya baik-baik aja walaupun mereka memiliki latar belakang orang tua yang broken home sekarang mereka berbahagia udah punya rumah udah punya kendaraan udah punya anak ya berkecukupan mereka bahagia banget dengan yang mereka jalani sekarang makanya jadi jangan berputus asa Kak Edelweiss semangat terus dalam dalam mencari pasangan. Jadi daripada kamu sibuk memikirkan kisah berpenuh itu, mending kamu mulai mencari-cari. Kayaknya aku mencari kriteria cowok yang kayak siapa gitu, kayak apa kayak ya ya siapa ya, ya sesuai kriteria kamu lah. Kamu pengennya kayak mana? Apakah yang tinggi, putih, pinter, mapan, putra tunggal, boh, soleh, boh. Dia sesuai dengan keinginan kamu Kak Edelweiss. Kalau teman-teman udah punya udah punya kriteria belum? Jangan tawa-tawa aja loh kawan-kawan. Dengerin kisah orang tahu loh, dengerin kisah sendiri malah sedih kalian. Kalian udah punya kriteria belum, guys? Teman-teman. Hyung, coba Hyung dulu mulai dari Hyung. Hyung, kriteria kami seperti apa Hyung? Mungkin teman-teman di sini juga penasaran dengan kriteria kriteria Hyung itu seperti apa? Yang pasti perempuan aja Kak Teddy. Wah, terlalu umum banget, guys. Iya Kak. Aku nggak ada spesifik sih. Belum kepikiran Ya, ke sana ya Kak Teddy. jangan lah. Loh, belum nggak mungkin lah kamu belum Ya, mikirin. belum. Masih jauh, masih jauh. Tapi menarik sih, menarik. Kalau sananya di sini kan kita lihat tuh Kak Delwis yang lagi ceritain itu, kayaknya aku ngelihatnya itu dia tuh udah berada di posisi yang udah siap untuk menikah ya tadi ya. Karena kan dia tadi bilang dia tuh mengagum seseorang dan dia ngerasa minder untuk menjadi istrinya atau menjadi pasangannya itu tadi karena dia takut karena si cowoknya kan berasal dari keluarga yang cemara sedangkan dia dari broken home gitu ya. Nah ini aku mendefinisikan bahwa kayak Dulce itu Hmm. udah siap untuk menikah sebenarnya gitu ya. Karena kan dia tadi bilang kan yang ngerasa dia takut tuh ketika dia berkeluarga keluarga broken home ini yang keluarga broken home-nya itu yang buat dia tuh ngerasa takut untuk memulai keluarga gitu ya untuk memulai berumah tangga dengan si cowok ini gitu ya jadi kalau kayak Luis orang yang udah siap menikah itu perlu banget untuk ada kriteria yang mau seperti apa gitu ya seperti yang tadi bilang tadi harus ada seseorang yang teman-teman tuh pengen seperti apa dan teman-teman harus bisa mendefinisikan itu gitu ya. Kata dia juga bakal seperti itu sebelum memulai pernikahan gitu ya, sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada Jelas kriteria lah, jelas loh. Nggak mungkin aku nggak punya kriteria.
Jelas Dan ada lah. Kan aku kriterianya sudah dikelilingin orang. disebutin setiap dia ngisi kajian, teman-teman. Oke. Oke. Oke, ada Mesti, lagi Kak mesti, tadi tanggapan? serius. Kalian tuh mesti punya kriteria, guys. Kayak karena kalian kan sekarang berada di lingkungan sosial, berada di masyarakat luas. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya kriteria, kalian tuh cuma sibuk milih apa ya? Sekedar sibuk cuman kayaknya ini bagus deh. Ada yang bagus lagi. Ada yang bagus lagi. Ada yang cantik lagi. Ada yang lebih kaya lagi. Ada yang lebih bla bla. Di luar sana pasti banyak yang lebih, lebih, lebih dan lebih lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum menentukan kriteria, ya sampai kapan kalian menjomblo? Tolong temanin aku dalam berkeluarga gitu loh. Biar aku juga punya teman curhat dalam berkeluarga. Bukan sekedar dengerin kalian yang curhat tentang kejombloan kalian. Aku juga butuh teman curhat dalam urusan berkeluarga, guys. Kayaknya dia Iya yang guys, curhat dan ini ya. enggak guys, biarkan semangat aja. Dan untuk Kak Edelweiss, semoga kamu nggak malu-malu lagi dalam mengucapkan nama dia dalam doa kamu. Karena ya memang sih nggak boleh terlalu berharap. Cuman kan senjata terkuat umat muslim kan dalam doa. Jadi doa aja terus. Doa tapi jangan juga terlalu berharap sih. Gitu aja sih. Jangan terlalu meninggikan ekspektasi kamu lah. Nah gitu aja. Simpelnya gitu Betul guys. betul. Karena kalau kita berdoa sambil nyebut nama, itu kelihatan banget bahwa kita tuh udah berharap banget ya kata dia. Ya emang sih sebenarnya. Emang sih. Tapi ya namanya kita tuh berusaha, salah satunya bentuk usaha itu doa gitu ya. Sebenarnya kalau seandainya kita itu bisa untuk menahan perasaan biar nggak terlalu berlebihan, itu boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja nyebut nama. Tapi kan kembali lagi ke kitanya teman-teman ya. Kembali lagi ke kitanya gimana seandainya doa kita itu kan udah nyebutin nama ya. Tapi kan yang mengabulkan doa itu kan bukan kita. Dan pastinya pengabulan doa itu nggak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kembali lagi ke kitanya, kalau seandainya kita itu udah suka duluan, udah berlebihan, nah itu yang ngebuat kita tuh kadang ngerasa eh, ngerasa kayak doa kita tuh nggak dikabulin gitu ya, ngerasa Allah tuh jahat banget sama kita. Nah itu yang buat sebenarnya tindakan kita itu salah gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh udah berani gitu ya, udah mengambil tindakan untuk berdoa dengan menyebut nama, pastikan teman-teman punya perasaan atau punya hati yang nggak berlebihan gitu ya. Pastikan di situ dulu. Tapi kalau seandainya teman-teman udah berlebihan, punya rasa suka gitu ya, kemudian teman-teman tuh berdoa, teman-teman pasti dapatnya kecewa. Karena ya kembali lagi, doa itu bukan kita yang menentukan terkabulnya seperti apa gitu ya. Gitu. Betul nggak Kak Teddy? Benar, 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 benar banget. Tapi kalau kamu dalam berdoa kamu sebutin nama nggak? Karena aku udah bilang aku nggak ke situ. Aku nggak ini sih. Kalau berdoa Yang perihal itu aku masih secara umum Kak Ted. Masih secara umum. Aku nggak nyebutin nama gitu semisal, ya. Hah? semisal kayak mana? Ya minta kebaikan dunia akhirat gitu. Robana atina aja, Robana atina fi dunia hasanah gitu. Kan Nggak seru. secara bener kan? Saya itu Kak Iya Ted. benar, benar, benar. Oke, tapi bener sih yang seperti yang lagi kita bahas ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh udah merasa siap, udah kepikiran banget tentang pernikahan gitu ya, ya teman-teman boleh untuk punya kriteria, punya seseorang yang teman-teman tuh pengen seperti apa gitu, boleh banget. Dan teman-teman berdoa untuk mendapatkan sosok seperti itu boleh banget. Asal teman-teman tadi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke, itu kembali ke sikap kita aja teman-teman. Oke, katanya ada lagi tanggapan? Apa ya? Paling ya gitu aja sih. Karena kan memang menikah itu bukan untuk mendapatkan kesempurnaan, tapi untuk menutupi kekurangan masing-masing. Nah, Nah, tapi guys, ngomong-ngomong soal cinta, kira-kira nih, atau pengalaman kalian, kalian itu jatuh cinta karena dia tampan atau karena apa, guys? Maksudnya jatuh gini, cinta. apakah karena cinta, gini, 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 apakah karena cinta dia terlihat tampan, atau apakah karena tampan kamu jatuh cinta? Coba coba jawab teman-teman jawab jawab. Ada dua Penasaran, opsi guys. ya. Aku penasaran. Ya, ya. Jadi, apakah karena cinta dia terlihat tampan,
Atau apakah karena tampan kamu jatuh cinta? Tuh di kolom komentar Kak, ada jawaban tuh. Ntar, masih malu-malu aja kalian. Apa yang mana? Oh, karena sikap, karakter, dan pola pikirnya membuat dia terlihat menarik. Wih, Itu karena tuh sikap, cara itu tuh Kak, cara dia ke orang tua tuh Kak Gumi bilang. cara dia ke orang tua. Emang ngapa? Dia ngapain ke orang tuanya? Dia gendong orang tuanya atau apa? Cara apa? Yang jelas ngapa? Cara Cara dia ke bersikap orang tua. mungkin. Oh, cara dia ke orang tua yang jelas ngapa? Udah tinggal ngetik aja. Punya kriteria pasti dong Kak. Cuma belum bertemu dengan sosok orangnya aja. Oh, ya keluar. Jangan cuma di rumah. Berkurung we kata dia nih. Iya, masa cuma di rumah toh? Mana nggak mau ketemu? Keluar, perbanyak circle, perbanyak teman-teman. Nanti kan kalian juga bakal punya relasi jadinya. Makin banyak kesempatan. Bukan nebar jaring ya guys ya, bukan. Cuman menjalin banyak pertemanan aja. Jadi kan makin banyak kesempatan. Karena sikap, karakter, dan pola pikir yang membuat dia terlihat, wih, keren juga nih. Karena sikap, karakter, dan pola pikir. Sikap dia ini maksudnya gimana nih? Dia sering belanjain kakaknya kah? Atau dia sering duduk lesehan kah? Atau apa? Sikapnya ngapain sikapnya? Karakter dan pola pikir membuat dia terlihat menarik. Oke lah, setiap orang memiliki memiliki caranya jatuh cinta sendiri ya. Ada lagi tuh Kak, Karena ada lagi tuh. kocak, karena kocak jadi merasa sefrekuensi. Apaan lu? Karena kocak jadi merasa sefrekuensi. Apa sih kalian ini? Karena kocak. Lah, kok dihapus? Langsung dia. Karena kocak. Keren juga. Jatuh cinta karena kebaikannya dan merasa lebih dekat ke Allah kalau kenal dia. Tapi itu dulu. Keren. Jatuh cinta karena kebaikannya dan merasa lebih dekat ke Allah kalau kenal dia. Wow. Si paling jatuh cinta ini. Jangan jangan itu. Jangan sih paling nyatiin. Sikap Agak baiknya mereka, terhadap apa? agak mereka jangan jangan sih paling jatuh cinta. Agak mereka gak lagi jatuh cinta. Dibilang jangan. Ya nggak Agak apa-apa. asik Memang tuh. jatuh cinta tuh paling asik guys. Jatuh cinta paling asik Iya. guys. Paling asik masa-masa seru. Jadi nikmatin jadi jatuh cinta. Ada lagi Sikap tuh baiknya terakhir. terhadap keluarga, teman, dan orang-orang sekitarnya. Sikap baiknya terhadap keluarga. Baiknya tuh baiknya ngapain? Dia nyeberangin nenek-nenek, kakek-kakek dia atau gimana? Sikap baiknya kepada teman, temannya bolos terus dia sebagai tameng untuk biar nggak dimarahin gurunya atau gimana? Baik itu mah relatif mah, guys. Dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang sekitarnya, ya, ya, ya. Jatuh cinta itu jatuh. Jatuh cinta itu jatuh. Jatuh Bang lagu cinta lagi. itu jatuh. Lagu. Jatuh itu jatuh. Oke, oke. Baik mencakup semuanya. Kalau jelasin panjang nggak mau diketik ya. Makanya ngomong. Sekarang rasanya hambar Kak. Jadi enjoy aja karena terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Jadi Jangan sekarang jangan. menyibukkan diri untuk memantaskan diri. Sekarang rasanya hambar. Enjoy. Oke. Nikmatin semua waktu yang kalian lalui itu nikmatin aja guys. Jangan pusingin. Kalau ada kesalahan ya taubat, jadikan pelajaran. Kalau misalkan kebaikan maka tingkatkan lagi minimal ya sama. Karena saat dengan orang tua dia bisa menghormati ke orang tua dia dan orang tua kita yang pasti laki-laki yang bertanggung jawab keluarga dan agama. Hahaha. Malah ketawa. Karena saat dengan orang tua dia, ntar dulu ya, aku baca dulu Yung ya, bentar ya Yung ya. Oke oke boleh boleh. Karena saat dengan orang, karena saat dengan orang tua dia, maksudnya Kak Umi lagi dengan orang tua dia nih. Kak Umi bisa menghormati ke orang tua dia nih dan orang tua kita. Kita ini siapa?
Yang pasti laki-laki yang bertanggung jawab, keluarga dan agama. Aduh panjang, mau balas mau bahas, aku mau komen. Masih karena saat dengan orang tua dia, maksudnya Kak Umi udah ketemu Kak Umi udah ketemu dengan orang tua dia. Jadi Kak Umi ketika ketemu dengan orang tua dia itu, Kak Umi menghormati orang tua dia. Woi, keren. Di awal aja udah menghormati, guys. Boleh lah. Adab dan akhlaknya dijunjung tinggi oleh Kak Umi. Oke, lanjut, Yung. Oke, oke. Tapi menarik nih, menarik untuk aku bahas. Ternyata menjadi faktor utama gitu ya, sikap gitu ya. Menjadi faktor utama yang ngebuat orang tuh suka, membuat orang tuh jadi kayak kagum gitu ya, melalui sikap. Walaupun mungkin katanya mungkin pernah berada di posisi sebelum nikah gitu ya, dimana ngelihat orang yang nggak kenal, nggak dikenal, tapi kita lihat tuh dia tuh baik banget sama orang sekitarnya gitu ya, dari tingkah laku, dari sikap baik, sehingga membuat kita tuh punya kayak wah dia orangnya baik banget, orang bagus banget, dan kagum, rasa kagum itu muncul. Jadi yang bisa aku simpulkan dari beberapa jawaban dari teman-teman tuh, bisa jadi orang yang kita suka itu bukan dari tampan yang kayak tadi bilang tadi gitu ya, bukan dari paras saja, tapi lebih spesifiknya, lebih seringnya itu dari sikap dan perilakunya gitu ya. Ya mohon maaf babe aja, dulu saya pernah kenal dengan cowok dia. Oke, itu yang aku tangkap dari apa yang teman-teman respon tadi, dan semua teman-teman yang respon itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh kagum bukan dari fisik gitu ya. Dari fisik, bukan dari wajah, bukan dari, mungkin dari harta juga nggak termasuk juga gitu ya. Karena yang aku lihat teman-teman tuh ngerespon, teman-teman tuh lebih mementingkan sikapnya gitu ya. Itu juga menjadi faktor bahwa teman-teman tuh pengen mendapatkan seseorang yang punya sikap yang baik, punya akhlak yang baik, gitu, ya, agamanya yang baik. Dan pastikan teman-teman, kalau teman-teman pengen dapat orang yang kayak gitu, pastikan teman-teman juga mempersiapkan diri untuk bisa menemani orang yang kayak gitu. Karena nggak mungkin orang yang sebaik itu, orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik sikapnya, itu mencari perempuan yang sembarangan juga. Maksudnya mereka mencari perempuan yang bisa mendidik anak-anaknya, perempuan yang baik akhlaknya, perempuan yang baik agamanya, dan teman-teman harus mempersiapkan itu juga. Itu kan karena itu jadi kriteria teman-teman ya. Karena aku baca di kolom komentar teman-teman tuh pengen dapat orang yang baik akhlaknya, baik agamanya gitu ya. Jadi teman-teman punya kewajiban juga untuk bisa memperbaiki diri teman-teman biar teman-teman tuh pantas untuk mereka gitu ya. Bukan hanya teman-teman yang pengen dapat seseorang yang baik, tapi orang yang teman-teman pengen itu juga pengen dapat perempuan yang baik gitu ya. Oke, Benar kurang banget lebih kayak gitu. karena Gimana ya kita? karena kan ya karena kan semua orang tanpa terkecuali itu kan punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang Hmm, baik. Jadi maupun dia berkeluarga ataupun enggak, semuanya itu punya kesempatan menjadi orang yang baik. Contohnya Bunda Maryam, wanita solehah, dia enggak bersuami, tapi ya beliau memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Maka Bunda Maryam memakai kesempatan itu menjadi wanita yang solehah, menjadi orang yang baik. Kemudian siapa lagi? Aisyah, Bunda Aisyah, seorang wanita solehah. Tapi walaupun suaminya seperti itu, dia memakai kesempatannya dengan baik sehingga menjadi wanita yang solehah, menjadi orang baik. Jadi gimana pun lingkungan kamu, gimana pun ya sekitar kamu, maka jangan pernah jangan pernah apa namanya itu menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi orang baik. Dimanapun kamu berada, jadilah orang baik. Dimanapun kamu berada, jadilah penerang untuk lingkungan sekitar kamu. Gitu guys. oke. Wah, itu ya. Tapi aku coba sedikit baca lagi dari ceritanya. Aku pengen tanya Kak Teddy. Berarti yang jadi kesimpulan dari cerita ini tuh, kan Mbak Edelweiss ini ngerasa nggak pantas, ngerasa kayak nggak layak buat cowok ini karena tadi ya dia minder ngelihat keluarga si cowok itu cemara, sedangkan dia dari keluarga berkeluarga. Jadi kesimpulannya tuh sebenarnya itu sebuah bukan bukan sebuah alasan ya katanya ya. Bukan sebuah alasan buat buat Kak Edelweiss untuk minder atau untuk nggak merasa nggak pantas gitu ya. Benar nggak Kak? Iya, kalau kalau menurut aku, menurut pandangan aku dari yang aku baca si ceritanya Kak Delwis, beliau Hmm? ini kayaknya terlalu banyak mendapatkan informasi-informasi yang membuat dia semakin ngedrop, semakin nggak pede gitu. Makanya
sebisa mungkin informasi yang kita dapat ya kita dengerin itu informasi yang baik-baik aja guys. Karena kan apalagi kalau nggak salah dia tadi bilangnya sering scroll scroll kalau nggak salah ya. Dia kan sering scroll scroll. Jadi yang aku khawatirkan dikit banyaknya itu membuat atau menciptakan karakter kita yang sekarang guys. Scroll scroll seperti itu. Bahkan bisa sampai membuat mood kita baik dan buruk itu pun dari scroll. Dan by the way, faktanya sampai sekarang aku udah sekitar 3 bulanan udah ngapus media sosial, jadi aku udah nggak punya lagi Instagram. Jadi aku cuman main di WhatsApp aja sekarang guys. Dan sampai sekarang udah 3 bulanan lebih, orang-orang di sekitar aku, lingkungan aku merasa pikiranku lebih jernih, lebih sehat, lebih baik daripada sebelumnya. Jadi memang begitu pengaruhnya besar banget guys ketika kita banyak-banyak scroll, membuang-buang yang bukan membuang waktu sih ya. Aku paham itu sekedar untuk kita rehat ataupun ingin istirahat, tapi eh banyak banget pengaruhnya kalau misalkan terlalu banyak scroll guys. Jadi daripada daripada mendapatkan informasi yang nggak terlalu penting ataupun berita-berita yang singkat-singkat aja, lebih baik ya hentikan kegiatan scroll itu guys, karena serius itu membuat pikiran kita tuh malah gampang gampang ngedrop, gampang gampang ngedown, membuat pikiran itu nggak berpikir jernih, membuat pikiran kita itu nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Itu akibat dari sering-sering scroll. Jadi menurut aku Kak Edelweiss ini terlalu banyak mendapatkan informasi yang kurang baik untuk diri dia sendiri. Jadinya kurang motivasi gitu, Kak Yung. Hmm, oke oke betul. Berarti kembali lagi ke informasi yang didapatkan Kak Edelweissnya gitu ya, perlu diperbaiki juga gitu ya. Oke. Aku eh, pengen nanggepin buat Kak Edelweiss seperti yang Kak tadi bilang gitu ya. Itu udah lengkap banget sebenarnya. Tapi kalau dari aku sendiri buat Kak Edelweiss, aku harap sih setelah cerita ini dibacain gitu ya, dan kamu dengar cerita kamu udah dibacain, sedikitnya itu bisa ngerubah mindset kamu, sedikitnya bisa ngerubah pola pikir kamu gitu ya, bahwa keluarga yang kamu anggap yang berantakan, keluarga broken home tadi, itu bukan menjadi penghalang buat kamu untuk mendapatkan keluarga yang baik juga, untuk menciptakan keluarga yang baik. Karena kalau dari aku, karena aku ini ya, aku nggak tahu pikiran kayak dulu gimana. Kalau dari aku nganggapnya, karena Kak Edelis tahu keluarga broken home itu seperti apa, nggak baiknya gitu ya. Kak Edelis kan tahu tuh keluarga broken home itu seperti apa, nggak baiknya. Karena Kak Edelis mengalami sendiri. Pastinya Kak Edelis punya mindset tersendiri, pengen mempunyai keluarga yang lebih baik dari keluarga Kak Edelis yang sekarang. Pengen menciptakan rumah tangga gitu ya, keluarga kecil punya Kak Edelis sendiri, yang pastinya Kak Edelis nggak pengen anak dari Kak Edelis itu di masa depan mengalami keluarga yang broken home seperti yang Kak Edelis alami saat ini. Pastinya mindset itu ada, dan aku harap Kak Edelis setelah ini gitu ya, karena dari cerita ini tuh yang ngebuat Kak Edelis tuh ngerasa nggak cocok, ngerasa nggak pantas, itu eh, trauma masa lalu gitu ya. Karena Kak Edolis ngeliat keluarganya nggak utuh, jadi Kak Edolis ngerasa nggak pantas buat orang yang keluarganya utuh tadi. Tapi menurut aku, Kak Edolis punya mindset tersendiri, punya keinginan tersendiri. Karena aku yakin Kak Edolis nggak ingin anak dari Kak Edolis di masa depan punya keluarga broken home yang sama kayak yang Kak Edolis alami saat ini. Jadi menurut aku Kak Edolis punya kesempatan yang sangat besar, yang sangat luas sekali untuk memutus rantai itu. Dan Kak Edelweiss itu bisa banget, ya. Bisa banget untuk menjadikan keluarga Kak Edelweiss di masa depan itu menjadi keluarga yang cemara, keluarga yang baik, keluarga yang jauh dari kata broken home. Dan itu juga bakal berdampak buat anak Kak Edelweiss di masa depan. Jadi kalau dari aku, buat Kak Edelweiss, jangan minder, jangan sampai kenangan di masa lalu, trauma di masa lalu ngebuat Kak Edelweiss tuh ngerasa gak cocok buat siapapun, ngerasa nggak cocok buat mendapatkan sosok yang baik, ngerasa nggak cocok buat mendapatkan keluarga yang baik. Jadi jangan sampai kayak gitu. Aku harap Kak Edelweiss bisa berdamai dengan trauma itu, walaupun sulit, tapi aku berharap itu bisa, karena
aku yakin Kak Delus punya mindset tersendiri, pengen keluarga di masa depan, keluarga kecil yang Kak Delus idamkan adalah keluarga yang bukan broken home seperti yang Kak Delus alami saat ini. Aku yakin seperti itu dan aku harap Kak Delus bisa berdamai dengan masa lalunya. Seperti apa keluarganya di masa lalu aku nggak tahu, tapi yang pasti itu pasti ada trauma yang bikin Kak Delus tuh ngerasa minder, ngerasa nggak cocok, ngerasa kayak nggak pantas, dan aku harap Kak Delus bisa berdamai di situ. Caranya seperti apa? Ya Kak Delus, seperti yang Kak Teddy bilang tadi, coba perlahan gitu ya, untuk mengubah informasi yang Kak Delus dapatkan gitu ya. Cari tentang keluarga yang baik, informasi-informasi yang baik gitu ya, tentang keluarga, tentang pernikahan gitu ya. Kemudian Kak Edi harus mempersiapkan diri, memantaskan diri lagi gitu ya. Fokus ke situ, insya Allah perlahan tapi pasti trauma-trauma itu bakal menghilang. Walaupun nggak menghilang, setidaknya Kak Edi harus nggak takut lagi untuk menemukan sosok yang bisa menciptakan keluarga yang bukan broken ini tuh. Jadi itu dari aku buat Kak Edelweiss, tetap semangat dan aku berdoa buat Kak Edelweiss semoga Kak Edelweiss bisa dipercepat gitu ya, dipermudah, dipercepat untuk menemukan sosok eh, orang yang emang Kak Edelweiss inginkan dan bisa menjalin hubungan pernikahan yang dimana itu pernikahan yang tanpa eh, ada kekerasan, tanpa adanya tindakan yang Kak Edelweiss trauma di dalamnya gitu ya. Jadi aku harap kelak gitu ya, Kak Edelweiss menemukan sosok pria yang memang cocok untuk Kak Edelweiss dan itu yang Kak Edelweiss inginkan untuk menjadikan keluarga Kak Edelweiss bukan keluarga yang berhukum lagi. Oke teman-teman, aku harap teman-teman udah paham terkait dengan ceritanya gitu ya. Dan teman-teman tadi udah ada ngerespon juga. Kalau seandainya teman-teman pengen ngerespon lagi boleh untuk cerita pertama ini dari Kak Edelweiss. Oke, ini Kak Teddy gabung lagi ya. Oke, teman-teman gimana? Ada tanggapan lagi teman-teman terkait dengan cerita pertama dari Kak Edelweiss? Aku nggak tahu nih Kak Edelweiss-nya join atau enggak gitu ya. Tapi semoga join gitu ya, biar dia bisa langsung tahu responnya gimana. Oke, Kak Teddy gimana nih? Tadi terkeluar. Coba-coba. Kasih sinyal dulu nih. Aman, aman, aman. Udah. Di dawan ya. Bisa, Ada lagi tanggapan Kak Ted? aman sih, cukup sih. Sudah ya? Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada tanggapan lagi boleh nanti ditanggepin aja gitu ya di kolom komentar, nanti aku baca juga. Oke, kita lanjut ke Ted. Lanjut ke cerita kedua gimana? Boleh. Boleh ya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, karena cerita kedua ini sama-sama baru kita dengar gitu ya. Kak Teddy juga baru tahu nih. Oke, Hmm. gimana nih Kak Ted? Udah muncul atau belum? Sudah ya? Gimana nih? Udah muncul teman-teman? Udah, oke. Kak Ted aman atau enggak nih? Sinyalnya masih belum Aman, aman, stabil. aman, aman. Aman ya? Jelas ya gambarnya. Nah, oke, kelihatan? Oke, ini cerita kedua ya teman-teman dari segmen dibacain pada malam hari ini. Dan ini sebenarnya ini udah orangnya itu udah pernah nulis ya. Jadi di sini, nah namanya itu Bunga. Tapi di sini dia lupa nyantumin nama anonimnya gitu ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Ini lanjutan kayaknya ya. Kak, aku Bunga nih. Dia bilang, Kak, aku Bunga yang kemarin menulis ceritaku. Nah, berarti kita panggil ya Kak Bunga ya, teman-teman. Oke, ini Kak Bunga mau cerita lagi. Lanjutin cerita yang kemarin ya. Nanti aku kasih konteks sama Kak tadi cerita yang kemarin itu seperti apa gitu ya. Oke, Hmm. ini Kak Bunga coba bercerita lagi teman-teman. Aku sudah menyerah dan lepas pada hubungan yang tak jelas lagi arahnya. Pada laki-laki yang tak punya pendirian, tidak konsisten dengan omongannya. Aku harap perempuan yang sedang ada di Zoom ini bisa membulatkan tekad untuk melepaskan sesuatu yang tidak jelas arahnya. Sebab kita perempuan yang hatinya lembut itu bukan hanya untuk menerima saja perlakuan sikap laki-laki yang tidak menghargai kita. Pergi lepaskan dan ikhlaskan. Yuk ladies, yakin akan ada laki-laki yang bisa memberikan komitmen bukan sekedar janji. Kalian perempuan yang hebat yang sudah sabar sejauh ini. Menerima segala kekurangan laki-laki, percayalah kalian sudah
tulus sejauh ini. Kalian hebat, ayo bangkit dan lari dari hubungan yang tidak jelas arahnya. Jangan berlama-lama menanti kepastian yang akhirnya hanya akan membuat kalian sakit. Lepaskan, ikhlaskan. Kalian cantik dan berharga untuk diperjuangkan. Not, cewek emang harus capek dulu, Kak, baru logikanya bermain dan langsung ngangkat kaki. Aku di sini cuma pengen menyadarkan teman-teman untuk berani melepaskan. Semangat cantik, kamu pasti bisa. Oke, wah ini Kak Bunga ini adalah orang yang baru banget kemarin nulisin ceritanya. Kalau nggak salah di pekan lalu ya. Itu aku sendiri yang nanggepin. Nah, Kak Teddy, sekarang suaraku gimana Kak Mhm. Ted? Oke, kedengeran ya. Aman aman. Jadi ini yang cerita ini Kak Bunga nih Kak Ted. Namanya Kak Bunga. Hmm. Nama anonim ya, nama anonim maksudnya. Nah, Kak Bunga ini tuh kemarin yang waktu pekan lalu gitu ya, yang aku nanggepin sendirian itu, dia cerita itu, dia tuh bercerita dia tuh sedang menjalanin hubungan tanpa status katanya. Ini bukan pacaran dia tuh. Dia tuh hanya kayak hubungan tanpa status di mana si cowok ini tuh kayak memberikan perhatian, memberikan eh, sikap lah, sikap kayak suka gitu ya. Kayak deketin si Kak Bunga gitu ya. Sehingga Kak Bunga itu ngerasa perlu untuk memperjuangkan si cowok ini gitu ya. Nah, di situ dia bertanya, apakah perlu aku untuk memperjuangkan cowok ini? Karena aku ngelihat cowok ini tuh nggak serius gitu ya. Sedangkan di sini kan hubungannya nggak ada status ya teman-teman. Dan katanya dia tuh nggak ada status, tapi di situ dia kebingungan katanya. Nah, aku bilang di segmen di PCN pekan lalu, kataku lepaskan aja gitu ya. Karena kan nggak ada hubungan hubungan apapun sebelumnya gitu ya. Tapi kembali lagi katanya, karena Kak Bunga ini ngerasa si cowok ini udah memberikan perhatian gitu ya, yang ngebuat Kak Bunga ini kayak ngerasa perlu untuk memperjuangkan. Nah, itu. Di sini, di cerita yang malam ini, dia itu kayaknya udah berani dan udah berhasil gitu ya. Untuk mengambil sikap, untuk bertindak gitu ya. Sehingga di sini dia bilang dia itu udah bisa untuk memutuskan untuk pergi dari laki-laki ini. Nah, itu konteksnya. Katanya paham? Iya, jadi kalau yang aku tanggap itu Kak Hmm? Bunga ini ada HTS dengan Ah, laki-laki itu. Tapi aku nggak tahu HTS-nya ini apakah maksudnya untuk jenjang ke serius atau nggak dijelasin ya. kemarin sempat dibilang dia itu kayak awal-awal ngedeketin itu udah kayak menjanjikan untuk menikahi gitu nah kayak obrolan ke pernikahan tuh udah ada katanya. Oh, udah ada Iya janji gitu. untuk dinikahi. Ya, kayak obrolan pernikahan tuh ada gitu. Kayak dia tuh pengen serius sama perempuan kayak cowok tuh bilang kayak gitu. Nah si kamu itu memikirkan itu katanya. Dia tuh kepikiran Hmm. mau merjuangin, mau tetap bertahan atau menunggu gitu ya, kayak menunggu itu kan. Nah, tapi yang aku bilang waktu itu ya lepaskan karena kan kamu juga belum ada hubungan apa-apa gitu ya. Dan kamu berhak untuk mendapatkan laki-laki yang emang serius untuk kamu gitu ya. Nah, menurut kata gimana tuh? Karena di sini Kak Bunganya tuh udah kayak udah berhasil dan aku lihat sih Kak Bunga tuh udah kayak udah mengambil sikap gitu ya. Udah mengambil tindakan untuk melepaskan si laki-laki ini. Iya, untuk Kak Bunga sebenarnya sebenarnya kamu bukan menyerah, tapi kamu malah mengambil sikap. Jadi Hmm. bagus banget. Kamu itu bukan menyerah, tapi kamu udah ngambil sikap. Kata Hyung tadi kan udah bagus. Kamu bersikap karena walaupun kalian ataupun Kak Bunga sebagai perempuan, kalian juga punya hak untuk mendapatkan kejelasan, mendapatkan kepastian apakah mau lanjut atau enggak gitu. Kalau lanjut ayo, kalau enggak ya udah karena masih banyak di luar sana yang mengantri untuk mendapatkan aku. Nah, gitu dong. Pola pikir kamu itu mesti kayak gitu, guys. Karena bukan cuman laki-laki itu aja yang ngantri untuk dapetin kamu, tapi di luar sana aku yakin banget masih ada orang yang bakal ngantri untuk mendapatkan kamu. Jadi ya jangan berkecil hati kalau misalkan kamu gagal dengan laki-laki yang satu ini gitu. Dan hampir sama dengan kisah salah satu pasien aku, tapi pasien aku yang laki-laki, dia sebagai laki-laki. Jadi dia sudah banyak memperjuangkan untuk menikahi si perempuan ini. Tapi dari si bukan dari si perempuan ya, lebih ke orang tuanya sih. Orang tuanya itu nggak terlalu setuju dengan pasien aku ini. Jadi sekitar berapa bulan ya dia terombang-ambing itu sekitar 2 bulan 3 bulan dia terombang-ambing sambil tetap terus curhat ke aku
Jadi sambil aku pantau dan dia curhat, aku cuman aku bukan tipikal orang yang sebisa mungkin sih, sebisa mungkin aku tidak menghakimi apa yang dia ambil, apa yang dia sikapi, aku tidak sebisa mungkin tidak menghakimi. Aku cuma sekedar mendampingi dan memberikan motivasi. Sama seperti Kak Bunga, aku bilang, kamu itu cuman terkekang oleh kata-kata ingin dinikahi. Orang-orang itu terkekang oleh kata-kata ingin dinikahi. Tapi kalau misalkan dia tidak ada kejelasan, tidak ada keputusan dan tidak ada sikap dewasa, ya kamu punya hak untuk mendapatkan kebebasan untuk mencari yang lain lagi, guys. Jadi daripada kamu sibuk ataupun terkekang oleh kata-kata ingin dinikahi, kamu perlu ngambil sikap. Oke, misalkan dia perlu waktu, tanya waktunya berapa lama, seminggu kah, sebulan kah, 2 bulan kah, tanya, itu mesti ditanyakan, guys. Oke, dia perlu waktu 3 bulan. Oke, dalam 3 bulan itu si calon itu dia itu mau ngapain? Apakah dalam 3 bulan itu dia perlu waktu untuk mengumpulin duit, ataukah 3 bulan itu dia perlu ngumpulin mental dia, ataukah dalam 3 bulan dia perlu ngomong ke orang tuanya? Itu kan banyak 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 alasan, banyak keruntutan di bawahnya, guys. Jadi perlu dipastikan lagi dalam 3 bulan atau 6 bulan itu dia tuh perlu waktu untuk apa. Nah, itu kamu pasti tanya. Walaupun kamu sebagai perempuan, kamu mesti tanya. Dan itu hak kalian. Dan setiap orang itu memiliki hak dan kebahagiaannya masing-masing, guys. Jadi jangan karena satu orang kamu jadinya nggak bahagia. Jangan karena satu orang jadinya kamu terkekang. Jadinya kamu nggak bisa milih. Jadi selagi belum ada ijab kabul, kamu masih bebas memilih, kamu masih punya hak untuk melihat-lihat lagi calon-calon kamu di luaran sana. Banyak, ya, masih banyak yang jomblo dan jomblowati, guys. Jadi selalu aja perlu dipikir. Kecuali kalau misalnya memang mertuanya, calon mertua kamu kaya, nah iya kamu perlu pertimbangkan tuh. Aduh, mertua aku nih kaya nih, kayaknya mesti aku perjuangkan deh, atau aku sabar dikit deh. Kalau kalau itu yang kalian cari, ya. Tapi kalau misalkan nggak ada alasan yang terlalu terlalu urgent banget, ya udah, bener kata Hyung itu, perlu ngambil sikap dan perlu kejelasan, guys. Dan bener banget tuh kata Kak Bunga tuh, apa kata dia tadi ya? Setiap perempuan mesti ngambil tekad, ya kalau nggak salah kata dia. Itu bener banget tuh kata Kak Bunga tuh. Jadi setiap daripada kamu pasti membulatkan tekad mau maju atau enggak. Gitu, guys. Jadinya terus, kemarin dia ngomong kayak gitu aja ya, Hyung ya. Ada janji-janji ingin dinikahi gitu aja. Ya, dan Kak Bunga ini Iya. posisinya itu udah dia tuh udah kerja katanya. Posisinya itu udah kerja dan dia tuh kayaknya udah eh, di di fase dimana kalau diajak nikah ya siap aja gitu. Nah, itu yang membuat Kak Bunga tuh ngerasa kayak perlu nggak memperjuangkan si cowok ini karena kan si cowok ini di awal-awal dia deketin tadi, di awal-awal dia bilang hubungan HTS itu dia kan PDKT-an tuh. PDKT itu dia tuh kayak si cowok itu memberikan harapan untuk kayak pembahasan pernikahan tuh kayak udah deket banget kayak gitu. Tapi yang membuat Kak Bunga tuh ragu, si cowok ini tiba-tiba kayak kabar tuh agak menghilang gitu nah kayak gitu. Si cowoknya gitu. Nah, itu yang membuat Kak Bunga tuh kayak ragu sama cowok ini. Tapi ke posisi Kak Bunga itu udah kerja katanya. Udah kerja dan dia juga udah ngerasa kayak kalau diajak pernikahan itu udah siap gitu. Wah, sayang banget tuh, padahal Kak Bunganya udah siap lahir batin kayaknya tuh, udah siap untuk nikah, udah siap untuk masak untuk suaminya, padahal udah siap semua. Tapi sayang banget kalau misalkan disia-siakan. Sayang, guys, itu ibaratnya itu udah jadi berlian gitu, udah siap untuk, ya, udah berlian, udah mahal banget itu. Sayang banget. Semoga Kak Bunga dan teman-teman di sini yang belum menikah segera menemukan eh, pasangannya yang sesuai dengan kriteria kalian, dan memang itulah yang terbaik dari sisi Allah. Semoga amin. Dan terutama untuk kamu ya, Hyung, ya, jangan cuman cengar-cengir tawa-tawa baik kau. Kenapa aku? Kenapa aku? Bacain kisah orang aja diri sendiri. Ini dong, mulai tentukan kriteria dong. Apalagi Oh, kuliah udah selesai. Apalagi yang nak dipikirin. masih panjang kan, masih panjang. Ceritanya masih banyak gitu, oke. Alah, alah, Oke. alah, lamongan aja.
Iya. Oh ya, kata ini di cerita yang kedua ini Kak Bunga bilang nih, menarik nih. Dia kasih kasih catatan kayak gitu di ceritanya. Cewek emang harus capek dulu Kak, baru logikanya bermain dan langsung angkat kaki. Aku di sini cuma pengen menyadarkan teman-teman. Jadi Kak Bunga tuh pengen kayak bilang bahwa cewek itu emang harus disakiti dulu baru sadar gitu ya. Katanya gimana tuh tanggapannya? Kalau ada kata-kata kayak gitu. Setuju nggak setuju sih. Terkadang gini, gini, gini guys. Terkadang orang-orang itu perlu apa ya ngomongnya gimana ya? Perlu tahu rasa sakit dulu agar dia mengerti bagaimana cinta sejati itu seperti apa. Terkadang orang-orang seperti itu tuh. Sama seperti halnya nikmat Allah. Terkadang kita itu mesti diberi dulu kesulitan agar kita tuh tahu ketika nanti setelah mendapatkan kesulitan, kemudahan ataupun nikmat daripada Allah itu memang benar-benar nikmat. Nikmat dari Allah itu memang benar-benar enak gitu. Terkadang kita mesti diberikan cobaan dulu, diuji dulu. Semisal, misalkan kalau misalkan Kak Bunga tadi ya, dibuat patah hati dulu, dibuat kecewa dulu. Agar apa? Agar nanti ketika dia mendapatkan suami, oh, maka dia akan benar-benar merasakan, oh ternyata jatuh cinta itu indah. Oh ternyata jatuh cinta itu semenyenangkan ini. Oh kenapa nggak dari dulu aja aku nikah? Oh kenapa nggak dari dulu aja aku memberanikan diri? Nah, biar 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 kita itu merasakan seperti itu, guys. Makanya semuanya itu pasti berpasang-pasang. Ada yang sakit, pasangannya jadi sembuh ataupun menyenangkan. Ada yang berkecukupan, eh, katanya bergelimang harta. Jadi semua itu udah ada pasangnya masing-masing. Baik dengan buruk, sakit sembuh ya seperti itu udah ada pasangannya. Biar apa? Biar kita merasakan, biar kita tahu bahwa sakit itu seperti ini, menyenangkan seperti ini, berkecukupan seperti ini, dan ketika mendapatkan berlebih, oh ternyata menyenangkan sekali. Jadi jadi nikmatin aja guys setiap proses yang kamu jalanin, nikmatin, enjoy, tapi tetap memakai standar-standar Islam, tetap memakai standar-standar dari Allah. Biar apa? Biar kita tetap istiqomah, istiqomah dalam kebaikan ini, istiqomah dalam Islam. Seperti itu guys. Karena fun fact nih guys, mungkin Islam itu negara yang banyak umat muslimnya, tapi ternyata banyak juga dari yang umat muslim ini yang apa ya, memiliki sikap ateis. Jadi mereka tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan puasa dan lain sebagainya macamnya, padahal dia Islam. Kenapa kami dari Hike itu ingin terus-menerus mengadakan agenda-agenda seperti ini agar kita tidak melupakan jati diri kita bahwa kita ini adalah seorang Muslim, kita adalah seorang Islam, biar kita selalu berada di jalannya. Maka kalau misalkan teman-teman, seperti aku bilang tadi ya, jangan pernah lelah menjadi orang baik, jadilah penerang dimanapun kalian berada. Karena sejatinya umat Muslim adalah seperti itu. Sejatinya umat Muslim adalah dia sebagai, bisa dikatakan sebagai wasit, sebagai penengah. Tidak menghakimi, tapi mendampingi. Tidak mencaci maki, tapi mendampingi. Kurang lebih kayak gitu sih, Yung. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmahnya pada cerita-cerita hari ini ya guys ya. Betul, betul, betul. Oke, nanti kita bakal coba tanggepin yang di kolom komentar Kak Ted. Nah, tapi aku pengen notice sedikit tadi yang aku baca itu ya. Yang Kak Bunga bilang bahwa perempuan itu terkadang harus diberi rasa sakit dulu gitu ya, harus luka dulu baru otaknya jalan gitu ya. Sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Terkadang semua orang lah ya. Nggak semua orang itu ketika dia melakukan kesalahan, dia itu langsung sadar. Nggak semua orang kayak gitu. Seperti ya mungkin Kak Bunga alamin gitu ya. Kak Bunga ngalamin sendiri dia berada di posisi yang kayak salah banget, ketemu dengan orang yang jelas-jelas nggak ada kepastian gitu ya. Tapi Kak Bunga mencoba untuk bertahan gitu ya, mencoba untuk menunggu. Tapi padahal Kak Bunga di situ udah tahu banget bahwa cowok ini nggak ada kejelasan. Sebenarnya di situ Kak Bunga tuh
sudah bisa untuk memutuskan untuk pergi menghindar dari si cowok ini gitu ya. Tapi kembali lagi seperti yang kamu bilang tadi, dia harus kayak ngerasa sakit dulu, ngerasa kayak udah berharap lebih tapi ternyata dikecewakan gitu ya. Sehingga di situ dia terbuka tuh untuk langsung menghindar, untuk langsung pergi dari si cowok ini gitu ya. Tapi menurut aku itu bukan hanya ke cewek sih, ke semua orang gitu ya. Terkadang kita bisa menjadi berada di posisi yang salah, berada di posisi pengambilan keputusan yang keliru, tapi kita menolak untuk sadar gitu ya. Terkadang kita tuh udah diingetin itu salah, tapi kembali lagi kita merasa kayak masih ada yang benar, masih ada yang nggak terlalu salah kok gitu. Sampai-sampai kita harus kecewa dulu, sampai-sampai kita harus ngerasa sakit dulu, baru kita sadar gitu ya bahwa kita sudah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi menurut aku kata-kata dari Kak Bunga itu bukan hanya untuk cewek, tapi untuk semua orang. Ini bukan perihal tentang memilih laki-laki, ini bukan memilih seseorang, tapi tentang keadaan kita sehari-hari pun, itu terkadang kita tuh perlu ditegur dengan rasa sakit, rasa kayak kecewa, itu teguran dari Allah, biar kita tuh mudah untuk melepaskan, mudah untuk melupakan, mudah untuk sadar gitu ya. Jadi menurut aku kata-kata dari Kak Bunga ini udah benar, tapi lebih spesifiknya kurang tepat gitu ya. Karena menurut aku semua orang pasti bisa jadi ditegur dengan rasa sakit, dengan rasa kecewa, yang ngebuat dia itu sadar lebih cepat, dan sadarnya itu bukan sekedar sadar, tapi nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Seperti yang Kak Bunga alamin gitu ya. Kak Bunga pasti bakal lebih hati-hati lagi ketika ketemu dengan ada cowok yang deketin Kak Bunga. Kak Bunga bakal lebih kayak melihat kembali gitu ya. Cowok yang deketin Kak Bunga ini serius atau enggak gitu ya. Kak Bunga nggak bakal mudah terulang kembali dengan situasi yang sama yang Kak Bunga cerita kemarin gitu ya. Kak Bunga masih menunggu, Kak Bunga kayak masih berharap, yang dimana Kak Bunga tahu dia tuh nggak ada kepastian gitu ya. Dan Kak Bunga nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama karena Kak Bunga udah tersadarkan dengan rasa sakit, rasa kecewa, berharap gitu ya. Dari situ juga Kak Bunga bakal lebih mudah untuk menentukan sikap selanjutnya gitu ya. Jadi menurut aku buat Kak Bunga, eh, apa yang kamu ceritakan gitu ya dari dua pertemuan kemarin itu banyak sekali hikmah yang bisa aku ambil, bukan buat aku aja, mungkin buat teman-teman yang join, buat teman-teman yang ngebaca ceritanya gitu ya, itu pasti banyak banget hikmah yang bisa didapatkan dari cerita yang kamu tulis gitu ya. Terima kasih buat Kak Bunga. Semoga next time kalau kamu punya cerita yang berbeda, boleh banget untuk nulisin di sini, dan insya Allah cerita kamu bakal pasti dibacain gitu ya. Oke, gitu ya Kak Ted. Aku sedikit menanggapi tadi apa yang kata-kata dari Kak Bunga gitu ya. Nah, ini Kak Ted, aku pengen baca dari Kak Senja nih di kolom komentar Kak Ted. Mhm. Nih, Kak Senja bilang nih, Kak bagi motivasi atau pesan untuk muslimah nih, khusus muslimah Kak Ted, yang belum menikah dong. Nah, ada nggak Ted, Kak Ted? Dari Kak Ted. Dari kamu apa dari aku? Dari kamu lah. Dari kakak lah, kan kakak udah menikah. Iya, 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 iya. Coba, coba, coba. Untuk muslimah Eh, tuh Kak Ted. Ini untuk muslimah nih. untuk muslimah. Hmm. Oke, bismillah. Nasihat untuk muslimah yang belum nikah. Oke. Perempuan itu diciptakan dari tulang, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Bukan juga dari tulang tangan untuk ditunjuk-tunjuk, tapi diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati agar menjaga hati si laki-lakinya. Dan jadilah perempuan yang bagaikan kain. Kain yang akan menutupi badan laki-laki itu, menutupi kaki laki-laki itu agar apa? Agar tidak serong kanan dan serong kiri. Jadilah seorang muslimah yang karena setiap kita guys, setiap kita baik itu laki-laki ataupun perempuan adalah brand ambasadornya Islam. Setiap dari kita adalah brand ambasadornya Islam. Jadi orang-orang di luar sana melihat Islam itu dari kita. Maka jadilah seorang muslim yang baik. Jadilah seorang muslim yang baik. Pakailah sudut pandang Allah, jangan pakai sudut pandang manusia. Kalau pakai sudut pandang manusia, seluas apapun kamu bermain, tidak akan pernah puas. Seluas apapun kamu mencari, tidak akan pernah puas. Karena kamu hanya memakai sudut pandang laki-laki. Jadi, sibuklah untuk merawat diri, bukan malah iri-irian. Sibuklah memperbaiki diri, bukan malah untuk
eh, menggibahi orang lain di luar sana. Jadi perbaiki diri terus, upgrade diri terus. Apa lagi ya? Itu upgrade diri menjadi versi yang lebih baik lagi. Buat mantan-mantan kalian tuh menyesal karena tidak memilih kalian ataupun meninggalkan kalian. Dan buatlah bangga suami kalian karena sudah memilih kalian. Itu aja guys dari aku. Mungkin ada tambahan dari Hyung juga. Nasihat muslimah yang menikah. Walaupun kamu belum menikah kan pasti punya banyak pelajaran-pelajaran dari yang kamu terima, yang kamu dengerin. Pasti banyak pelajaran juga, Hyung. Oke, ini bentar ya. Oke, aku coba cari Kak. Oke, betul. Tadi Kak Teddy udah memberikan motivasi. Sebenarnya eh, perihal motivasi untuk yang belum menikah gitu ya. Karena kan aku biasanya belum menikah juga gitu ya. Ini jadi motivasi buat aku juga. Jadi aku bukan memberikan nasihat untuk muslim aja, tapi ke diri aku juga sambilan gitu ya. Aku bisa bilang kalau seandainya kita memang percaya bahwa kita bakal menikah gitu ya, dan kita punya impian pernikahan yang kita impikan gitu ya, kita itu bakal fokus gitu ya. Kita bakal fokus untuk memperjuangkan pernikahan yang kita impikan itu gitu ya. Jadi kalau dari aku, coba kita apa ya? Kita bayangkan atau mungkin kita tentukan dulu tujuan kita bakal menikah itu seperti apa, kemudian pernikahan yang kita impikan itu seperti apa, dan dari situ kita bakal lebih mudah untuk mengambil tindakan. Seandainya kita pengen dapat seseorang di masa depan yang punya agamanya baik, akhlak yang baik, dan kita percaya kita bakal kita pengen mendapatkan sosok yang seperti itu di masa depan, kita bakal lebih mudah bersikap untuk memperbaiki diri, untuk memantaskan diri, untuk bersanding dengan orang yang kita inginkan itu. Aku senantiasa bilang bahwa kalau seandainya kita pengen dapat seseorang yang baik, pastikan dulu kita baik. Karena orang yang kita anggap baik itu, pastinya dia juga menginginkan sosok yang baik mendampinginya. Nggak mungkin yaitu milihnya asal-asalan gitu ya. Pastikan diri kita tuh udah siap mendampingi sosok yang baik yang kita impikan itu. Jadi menurut aku tentukan dulu untuk sekarang gitu ya. Karena kan posisinya belum menikah gitu ya. Posisi belum menikah itu adalah posisi di mana kita tuh punya impian yang luas gitu ya. Punya impian yang luas, punya angan-angan yang bisa kita impikan seperti apa gitu ya. Dan di situ kita bisa nentuin tujuan kita menikah itu seperti apa, dan dari situ juga kita bakal lebih mudah untuk mengambil sikap atau bertindak untuk menuju tujuan pernikahan yang kita inginkan. Jadi dari aku pastikan teman-teman tuh udah punya tujuan kalau seandainya teman-teman udah mau menikah. Kemudian dari situ juga teman-teman tuh bisa untuk melakukan seperti apa tujuan yang bakal teman-teman inginkan. Seandainya teman-teman punya tujuan menikah, pengen pernikahan yang dimana dapat pasangan yang baik agamanya, pastikan teman-teman tuh udah siap gitu ya, udah siap untuk menemani sosok yang baik agama ini. Dan pastinya kalau seandainya teman-teman tuh menemani sosok yang baik agama, teman-teman pasti udah siap dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dan teman-teman tuh udah mempersiapkan diri juga dari teman-temannya gitu ya, dari diri kita juga. Jadi bukan hanya orang yang bakal nemenin kita yang perlu baik, tapi kita juga yang perlu memperbaiki diri kita. Jadi fokus ke diri sendiri gitu ya, dan tahu tujuan aja sih. Kalau dari aku pastikan teman-teman udah punya tujuan, punya spesifikasi seperti apa pernikahan yang teman-teman ingin impikan gitu ya. Dan dari situ teman-teman lebih mudah gitu ya, lebih mudah teman-teman tuh pengen dapat laki-laki seperti apa, kemudian teman-teman tuh bakal ngelakuin apa selanjutnya. Perihal memperbaiki diri itu yang menyesuaikan dari tujuan gitu ya. Kalau seandainya tujuan teman-teman tuh menikah sekedar menikah, ya pastinya memperbaiki itu nggak jadi hal yang prioritas gitu ya. Tapi kalau seandainya pernikahan yang teman-teman impikan itu kayak pernikahan yang keluarga cemara, kemudian dapat suami yang soleh soleha gitu ya, soleh soleh gitu ya, pastinya teman-teman tuh fokus memperbaiki dirinya lebih kuat gitu ya, dan teman-teman punya tujuan di situ, dan teman-teman tuh lebih mudah dalam memperbaiki diri. Jadi pastikan itu dulu. Kalau seandainya teman-teman tuh memang udah siap untuk menikah, pastikan tujuannya udah dapet, dan dari situ juga teman-teman tuh lebih mudah untuk mengambil sikap. Oke, gitu ya Kak Ted. Pembahasan dari pertanyaan dari Kak Senja gitu ya.
Tapi Siap, semoga siap, siap. nih, semoga dipahami gitu ya. Bener nggak Kate, kalau seandainya kita mau menikah itu perlu tujuan dulu? Perlu banget. Oh, Bahkan bukan dalam hal menikah, setiap dalam kehidupan kita tuh mesti punya tujuan, guys. Kita tujuan hidup mau ngapain, kita tujuan kerja mau ngapain, kita mau nikah pun itu mau ngapain. Kalau hanya sekedar melepas status, ya alangkah recehnya tujuan kamu menikah. Kalau menikah hanya sekedar untuk memperbanyak keluarga, ya alangkah termasuk receh juga tujuan kamu menikah. Tapi kalau misalkan tujuan kamu menikah adalah untuk menggapai ridho Allah melalui pernikahan, maka insya Allah apapun permasalahan kamu, apapun rintangan yang kalian hadapi nanti berdua, itu kalian tetap bakalan bersatu, tetap bakalan bersama lagi. Walaupun ada cekcok kecil ataupun besar, kalian bakalan bersatu karena kalian sama-sama memiliki visi yaitu menggapai ridho Allah. Jadi perjuangan kamu itu tergantung dari visi kamu tuh seperti apa, seberapa besar visi kamu. Kalau misalkan visi kamu sudah sebesar ataupun sampai jangka akhirat, aku yakin perjuangan kamu juga bakalan semaksimal itu, bakalan bakalan effort banget itu. Maka tentukanlah visi kalian dari sekarang. Jadilah orang itu yang dari sekarang sampai ke depan selanjutnya adalah orang yang alhamdulillah, alhamdulillah aku punya pasangan seperti dia. Alhamdulillah aku berada di dekat dia. Alhamdulillah aku punya teman seperti dia. Jangan ketika nanti dari sekarang sampai ke depannya menjadi orang yang innalillah. Innalillah punya kawan kok gini amat. Innalillah punya pasangan gini amat. Jadilah orang yang selalu disyukuri dimanapun kita berada, guys. Gitu, yo. oke, mantap, mantap. Semoga terjawab ya Kak Senja. Oke, teman-teman, dari Katet, ini kebetulan ada satu cerita yang baru masuk. Oh iya, ya, aku lupa. Ini tanggapan dari Kak Lilu buat cerita kedua tadi nih, buat Kak Bunga ya. Front Kak Bunga, Hmm, turut senang mendengar kabar terbarumu. Nah, itu dari Kak Lilu nih Kak Bunga ya. Terima kasih ya telah keren. memilih untuk melepaskan laki-laki bingung itu. Karena mungkin Kak Lilu ini ngikutin cerita Kak Bunga ya. Kak Bunga berhak mendapatkan calon yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Itu dari Kak Lilu buat Kak Bunga ya. Semoga Kak Bunga lihat dan tahu responnya gimana. Oke, Kak Ted. Ini ada tambahan satu cerita. Kita bakal lanjut Kak Ted atau gimana? Atau Kak Ted udah ngantuk atau gimana? Woi, Bisa? lanjutlah untuk kalian apa yang enggak? Oke, kita lanjut Kak Ted. Satu cerita nih karena baru masuk nih dan kita bakal bahas juga. Oke, aku share screen lagi. Satu cerita ini. Eh, Oke. Dan aku belum baca juga nih. Kita jadi sama-sama langsung baca ya. Oke, ini cerita yang tadi. Nah, ini nih. Oke, kata gimana? Udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Udah ya. Oke, dari Oh, nama dari anonimnya. Leto ini. Kenapa? Dari Leto ini. Ruang Hati. Leto. Oh, Wah, kamu nggak tahu band Leto ya? Wah, kacau ini. tahu-tahu penyanyi, tahu. Oke, ini dari Ruang Hati ya nama anonimnya. Kak, aku sudah menerima laki-laki. Oke, berarti perempuan Katen. Karena dia menerima laki-laki ya. Aku sudah menerima laki-laki lelaki dari keluarga yang biasa dengan pekerjaan ya biasa juga. Sedangkan tidak satu level dengan saya. Wow, keren sih. Tapi kenapa dia seolah-olah mempermainkan selalu janji-janji tapi mudah plan dan tidak menepati janjinya. Tidak memberikan aku kepastian aku digantung. Kenapa Kak? Apakah aku terlalu baik jadi diremek? Bentar, berarti ini belum menikah ya? Aku Iya, sudah makanya men- ntar dulu. Kak, aku sudah menerima Kak, aku sudah menerima lelaki dari keluarga yang biasa dengan Nah, pekerjaan yang biasa juga. Sedangkan ah, tidak satu level dengan saya. Tapi kenapa tapi dia seolah-olah mempermainkan selalu janji-janji, tapi mudah pelin-pelan dan tidak menepati janjinya. Tidak memberikan aku kepastian, aku digantung. Kenapa, Kak? Apakah aku terlalu baik jadi diremehkan? Ah, berarti konteksnya belum menikah ya katanya. Aku tadi bilangnya tuh karena dia bilang menerima laki-laki berarti udah nikah kan? Karena di sini dia bilang janji-janji aja gitu.
Kayaknya dia itu masih dalam fase pacaran kayaknya ya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan Kak Ruang Hati gitu ya, yang si penulis tanyakan, kenapa dia diperlakukan kayak gitu sama cowok ini gitu ya? Apakah dia terlalu baik sehingga dia diremehkan kayak? Oke, gimana nih Kak Tet, tanggapannya? Terus aku masih meloading nih. Maksudnya gimana orang ini ya? Aku sudah menerima lelaki dari keluarga yang biasa. Nah, lagi komitmen katanya nih. Kak, ini dari Kak Lilu nih memberikan opsi nih, komitmen gitu. Apa apa kata dia? Lagi Apa kata komitmen kali lu? mungkin. Komitmen, bukan hubungan kayak pernikahan, tapi komitmen aja, komitmen untuk ke jenjang lebih serius kayak gitu. Tapi si laki-laki ini tuh masih kayak ragu, pelin-pelan gitu, nggak ada kepastian juga. Sedangkan ke ruang hati yang Oh, penulis ini gitu ya, dia tuh udah nerima cowok ini banget, udah nerima bahwa dari keluarga sederhana, dari kayak pekerjaan biasa aja, tapi dia udah nerima banget. Tapi si cowoknya menurut aku yang keterlaluan ini, mempermainkan si kak iya berarti ruang kalau hati. kalau kalau aku tanggap berarti kayak mana sih? Oh, berarti gini gini gini. Si ruang hati ini udah Mm-mm. nerima laki-laki ini untuk siap diajak nikah. Mungkin kayak gitu kali ya. Hmm. Siap diajak Tapi belum nikah. menikah katanya, Nah, masih di luar pernikahan ini. iya. Tapi si laki-lakinya ini masih ya janji-janji lelaki pada umumnya lah. Janji pelin-pelan dan tidak menepati janjinya. Sampai nggak memberikan kepastian sama si ruang hati gitu kali ya. Hmm. Hmm, apakah aku terlalu baik jadi diremehkan? Bukan bu- bukan salah di kamu baiknya ya. Kamu baik itu nggak salah. Kamu baik itu ya memang mesti baik. Kita memang mesti baik. Tapi ya yang seperti aku bilang tadi guys, kalian walaupun sebagai perempuan, sebagai wanita, kalian juga berhak untuk mendapatkan kepastian. Jadi kalau misalkan laki-laki ini nggak pasti-pasti amat ya udah cari aja di luaran sana. Eh, yang seperti aku bilang masih banyak yang ngantri untuk mendapatkan kamu. Dan eh, semoga ini bisa menjadikan pelajaran kamu bahwa ternyata perempuan itu juga perlu memiliki sikap yang tegas. Bukan sekedar yang ayo ayo aja diajak ke sana ayo, diajak nikah ayo, nggak diajak nikah ayo ya jangan ayo ayo aja lah guys. Kalian juga mesti memiliki sikap yang tegas, mesti memiliki eh, kemandirian juga, mesti memiliki ya kemandirian kemandirian yang kuat, ya, memiliki prinsip yang kuat gitu. Bahkan sampai sekarang Kak Ulfa orang rumah istriku dia memiliki prinsip yang kuat dan aku tidak pernah mengganggu prinsip-prinsip kuat dia yang dia pegang dari dulu sampai sekarang. Ketika dia memiliki prinsip itu ya sudah aku menghargai itu, aku menghormati itu selagi tidak mengganggu hubungan kami dan hubungan Allah juga ya sudah nggak masalah gitu loh. Ya memang wanita memang 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 perlu seperti itu memiliki prinsip yang kuat. Aku nggak mau yang kayak gini, aku punya kayak gini nggak masalah selagi itu masih bisa diobrolkan dan tidak mengganggu syariat Islam ya silakan. Pokoknya aku mau mahar 1 M ya silahkan nggak masalah selagi ada laki-laki yang mampu untuk menyanggupi itu ya nggak masalah itu prinsip kamu perlu tegas. Tapi sekiranya prinsip kamu eh, membuat membuat kamu masih belum menikah, nah mungkin perlu dipertimbangkan lagi tuh. Masih bisakah diturunkan sedikit prinsip kamu, ego kamu? Kalau misalkan masih bisa ya silakan diobrolkan lagi. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa diobrolkan dan kamu masih berpegang teguh, berpegang teguh dengan prinsip itu ya monggo nggak masalah. Selagi tidak melanggar syariat Islam. Aman-aman nggak aja guys. Islam tuh enak kok. Islam tuh enak. Islam tuh simple. Jadi santai. Tapi jadi bukan salahnya kamu berlaku baik ya, tapi karena ketidaktegasan dari kitanya aja guys yang salah. Itu sih Yung. Kalau menurut kamu gimana Yung? Betul betul betul. Kalau menurut aku sih bukan salah si kak ruang hati gitu ya, si penulis gitu ya. Karena kalau ngeliatnya cowoknya yang brengsek ini ya. Kok kesel sendiri aku ya. Udah dikasih hati minta jantung cowok ini.
ruang hati tuh udah nerima dia apa adanya gitu ya. Tapi emang si cowoknya dia nggak ada keseriusan kayaknya ya. Kalau dari aku Iya, tanggapannya gitu bisa ya jadi buat Kak. laki-lakinya juga kurang dewasa kayaknya, Yung. Iya Mungkin ya. ya, mungkin. Hmm. Kalau menurut aku sih si cowoknya itu kayak belum belum siap kayak gitu, belum siap. Emang belum siap untuk ke jenjang lebih serius gitu ya. Kayak pengen main-main aja dulu gitu. Padahal kan kalau melihat situasinya Kak Ruang Hati itu udah siap kalau seandainya mau menikah langsung gitu ya. Dimana Kak Ruang Hati bilang tadi dia tuh udah nerima cowok ini apa adanya dari baik pekerjaannya atau mungkin keluarganya gitu ya. Tadi udah diterima semuanya gitu ya. Tapi si cowoknya kembali lagi si cowoknya yang emang nggak ada kepastian gitu ya. Sehingga di sini Kak Ruang Hati ngerasa kayak digantung karena nggak ada kepastian gitu ya. Padahal Kak Ruang Hati udah memberikan semuanya gitu ya, kayak kebaikan semuanya gitu ya. Kalau dari aku buat Kak Ruang Hati, pertegas lagi gitu ya. Sama kayak Kak Bunga yang kemarin, pertegas lagi sama cowok ini. Kalau emang dia nggak ada kepastian dan dia nggak punya pendirian tersendiri gitu ya, nggak ada kayak kepastian aku udah siap untuk menikah bulan ini, minggu ini gitu ya. Kalau dia nggak ada kayak gitu, ya kamu punya pilihan, punya sikap untuk lepaskan gitu ya. Kalau menurut aku ya kalau Kak Bunga udah Kak Bunga, Kak Ruang Hati udah ngerasa siap untuk menikah tapi si cowoknya masih kayak gini, itu menunjukkan bahwa laki-laki ini bukan laki-laki yang tepat untuk Kak Ruang Hati gitu ya. Karena ya kalau dia masih belum ada kepastian, kemudian padahal Kak Ruang Hati itu udah memberikan keleluasan untuk membiarkan dia itu uh, uh, dengan fasenya gitu ya, dia lagi pekerjaannya sederhana, keluarganya juga nggak terlalu mewah gitu ya. Tapi kalau ke ruang hati itu udah berbaik hati, pengen terima apa adanya gitu ya. Karena mungkin kebaikan yang lain gitu ya dari si cowok ini. Tapi kembali lagi karena si cowok ini belum punya pendirian, belum punya kepastian, ke ruang hati punya sikap, punya pilihan untuk pergi gitu ya. Kalau seandainya emang si cowok ini nggak ada kepastian. Tapi kembali lagi yang aku saranin bukan serta-merta ke ruang hati langsung pergi gitu aja tanpa kejelasan tanpa meminta kejelasan sama cowoknya bukan. Tapi kalau dari aku penting untuk dikomunikasikan. Penting untuk ke ruang hati menanyakan secara langsung sama si laki-laki ini gimana gitu ya. Perihal hubungan ini gimana. Atau kalau emang si laki-laki ini emang plan masih kayak ragu, masih kayak memberikan kayak 1 tahun lagi deh, 6 bulan lagi deh. Kalau menurut aku itu hanya alasan aja. Jadi kalau dia udah beralasan kayak gitu, Karuang Hati punya pilihan untuk tinggalkan tinggalkan dan Kak Ruang Hati punya eh, kesempatan untuk mendapatkan laki-laki yang emang benar-benar buat Kak Ruang Hati. Bukan cowok yang kayak ini gitu ya, cowok yang gak ada kepastian kayak gini. Kalau menurut aku Kak Ruang Hati perlu untuk mengambil sikap lebih tegas gitu ya. Jangan sampai Kak Ruang Hati berlarut menunggu yang sesuatu yang nggak pasti, yang ujung-ujungnya buat Kak Ruang Hati itu sakit hati gitu ya. Jadi kalau menurut aku Kak Ruang Hati punya pilihan untuk pergi. Kalau sananya udah diperjelas emang cowoknya nggak ada kepastian, kemudian Kak Ruang Hati punya kesempatan untuk mendapatkan laki-laki yang emang pantas buat Kak Ruang Hati. Dan aku harap laki-laki yang akan bersama Kak Ruang Hati adalah laki-laki yang sudah bisa mengambil sikap lebih tegas gitu ya, sudah bisa mengambil pilihan untuk ke jenjang yang lebih serius karena kuliah Kak Ruang Hati udah siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi aku harap ketika sama cowok ini emang gak ada kepastian dan Kak Ruang Hati berhasil untuk lepas gitu ya. Aku berharap Kak Ruang Hati bisa menemukan cowok yang memang tepat untuk Kak Ruang Hati sehingga dari situ Kak Ruang Hati dan si cowok yang baru itu bisa menemukan jawaban untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Jadi kalau dari aku kayak gitu, buat Kak Ruang Hati tetap semangat. Tadi saran aku tadi, perjelas lagi sama cowoknya gitu ya. Kalau emang dia nggak ada alasan, banyak alasan gitu ya, yang kayak mau bilang tadi clean plan, kemudian nggak ada kejelasan, ya sudah, kamu punya pilihan untuk meninggalkan. Dan kamu eh, punya kesempatan untuk mendapatkan laki-laki yang tepat gitu ya. Bukan laki-laki yang nggak ada kepastian kayak gini. Dari aku tuh, kalau dari aku kayak gitu Katet. Katet gimana? Udah cukup? Cukup cukup aman sih, kurang lebih sama yang kayak kamu tadi, Giung. Hmm. Oke, emang kayak gini lagi ngetren kayaknya katanya. Soalnya beberapa cerita tuh Apa tuh? hampir mirip katanya. Yang kayak mana Laki-lakinya nih? yang laki-lakinya ini kebanyakan laki-laki zaman sekarang itu kayak deketin perempuan itu emang niatnya bukan ke pernikahan. Jadi banyak beberapa cerita itu hampir mirip-mirip menurut aku.
kejadian Kak Ruang Hati ini mirip sama Kak Bunga tadi. Gimana laki-lakinya itu udah kayak memberikan ini memberikan kayak perhatian lebih gitu ya, udah deketin gitu ya, kayak bicara pernikahan tuh udah eh, nyaman banget, tapi ujung-ujungnya nggak ada kepastian lagi gitu ya. Jadi menurut aku ini permasalahan umum gitu ya, permasalahan yang lagi banyak banget dialami oleh semua orang gitu ya. Tapi kebalikan ada beberapa orang yang udah berani cerita di sini itu adalah orang-orang hebat tadi gitu ya. Nah, jadi permasalahan kayak gitu bakal sering kita temui kata. Oh, masih banyak ternyata ya. Masih banyak kata. Karena rata-rata permasalahan itu di situ. Oke oke, gitu kata. Cerita malam hari itu ada tiga tadi dari Kak siapa tadi? Yang pertama tadi Kak Edelweiss. Kemudian tadi Kak Bunga, yang kedua, yang ketiga ini ada Kak Ruang Hati. Katet ada saran, ada ucapan yang pengen disampaikan boleh. eh karena ketiga cerita hari ini tentang percintaan, Hmm. berarti apa ya? Oke deh, karena tentang percintaan mungkin yang bisa aku ilustrasiin aja deh, bagaimana jatuh cinta yang indah itu seperti apa. Jadi Asik. kalau Kayak misalkan gimana? eh aku jadi malu. Kami Jadi kan nggak pernah jatuh cinta eh Katet. jadi gini guys, biar biar jatuh cinta itu menjadi indah. Bagiku cewek itu kuanggap sebagai kupu-kupu yang indah. Maka eh kita laki-laki itu sebagai tukang kebun. Kenapa? Karena sejatinya kalau misalkan kita mengejar kupu-kupu, itu kita akan capek sendiri, guys. Kita mencoba kejar kupu-kupu itu capek sendiri karena dia terbang sana sini, belum tentu kita dapat. Tapi kalau misalkan kita laki-laki ataupun boleh kalian menjadi perempuan menjadi tukang kebun, ketika kita membuat kebun, membuat taman-taman bunga, maka kupu-kupu itu akan hinggap sendiri, guys. Jadi anggap aja kupu-kupu yang indah itu sebagai calon pasangan kamu. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat taman-taman bunga itu semenarik mungkin, seindah mungkin, sesubur mungkin. Agar apa? Agar banyak nanti kupu-kupu yang hinggap. Dan tinggal kita pilih deh kupu-kupu mana yang akan kita rawat, kupu-kupu mana yang akan kita bersamai. Nah, terus apa dong tugasnya si tukang kebun ini? Ya namanya tukang kebun tadi tugasnya apa ya? Pertama dia bisa mempersiapkan lahannya dulu, membersihkan areanya dulu. Artinya apa ya? Hijrah dulu, tobat dulu, kita bersih-bersih badan dulu, bersih-bersih diri dulu, bersih-bersih pikiran kita dulu. Kemudian kalau sudah mempersiapkan lahan, baru kita gemburkan tanahnya. Kita cangkul tanah yang dalam agar sirkulasi udaranya baik. Apa artinya? Kita pelajarin lagi tentang agama. Semakin banyak kita pelajarin, semakin baik diri kita. Udah nih, udah bersih-bersih area, udah mengemburkan tanahnya. Selanjutnya baru kita beri nutrisi nih. Kita beri pupuk di dalam tanah. Artinya apa? Kita sering hadir ke majelis-majelis ilmu, ke kajian-kajian, ke sharing time. Biar apa? Biar kita tuh semakin mantep, semakin baik lagi tanahnya. Dan jangan, satu pesanku, jangan pernah menganggap remeh suatu majelis yang mungkin hadirnya sepi ataupun orangnya itu aja. Karena kita nggak tahu di mana hari kita bisa mencari atau menggapai ridho Allah di majelis mana kita bisa mencari. Jadi ketika kita ingin menikah kelak, maka sedari dulu kita perbaikin dulu diri kita, biar nanti kupu-kupu itu yang bakalan nyamperin kita. Kupu-kupu itu sendiri yang bakal hinggap di kita, maka terjadilah simbiosis mutualisme. Sama-sama untung, sama-sama bahagia. Baru setelah mempersiapkan semuanya tadi, menikahlah kalian dan menjadilah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Bahagia untuk kalian semua, bahagia untuk Hyung Praka, bahagia untuk Kak Ahad, bahagia untuk Kak Ayah, bahagia untuk Kak Lilu, bahagia untuk Kak Nita, bahagia Kak Senja, bahagia Kak Tri Ainovianti, dan bahagia juga Kak Umi. Salam hangat untuk keluarga kalian. Semoga segera kalian menikah dengan pasangan yang akan membahagiakan kalian kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, mantap mantap. Ilustrasinya keren banget.
Oke Kak Ted, wah keren banget untuk malam hari ini. Terima kasih banget Kak Ted udah mau bergabung di segmen dibacain lagi gitu ya. Mungkin next time bakal aku hubungin lagi kalau seandainya aku lagi butuh teman. Oke, Kak Ted, terima kasih untuk waktunya Kak Ted. Terima kasih untuk ilmunya gitu ya. Apa yang Kak Ted tanggapin itu sangat berarti untuk kami gitu ya, untuk yang kami yang mendengarkan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari awal, buat Kak Aya, Kak Tri, Kak Lilu, Kak Umi, Kak Senja. Kemudian ada siapa lagi di sini, Kak Nita dan Kak Ahad gitu ya. Ataupun nanti tadi yang ada yang keluar. Semoga apapun yang kita lakukan di segmen dibacain ini bisa bernilai pahala gitu ya, bernilai sebuah kebaikan dan semoga kita bisa semua yang join pada malam hari ini bisa mendapatkan kebaikan dan pembelajaran dari cerita yang udah kita bahas pada malam hari ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat yang udah cerita pada malam hari ini. Terima kasih. Next time kalau misalnya kamu pengen cerita, boleh banget tulisin cerita kamu di segmen dibacain dan cerita kamu bakal dibacain dan ditanggepin di segmen dibacain ini setiap Senin malam gitu ya teman-teman. Oke, Kak Ted, terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa nanti di Terima segmen kasih banyak Hyung berikutnya. Praka masih masih ingin bersama dengan aku. Terima kasih banyak Hyung. Aku tersentuh karena kamu masih ingin mengajak aku. Terima kasih semua guys. Mohon maaf untuk segala kesalahan ataupun kekeliruan pada malam hari ini. Sehat-sehat kalian, bahagia kalian. Syukron, bye-bye. Oke, kata teman-teman dan kata kita coba ambil keberkahan untuk malam hari ini kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman dan Kak Teddy pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen dibacain pekan depan insya Allah kalau seandainya kita nggak ada halangan. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Kak Ted. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Bye-bye. See you. Syukron Oke. guys.